Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailina Ajeng Pangesti dengan NIM 250512042223. Saya dari kelas TIA. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu algoritma penjadwalan CPU yang ada di dalam sistem operasi, yaitu HRN atau Highest Response Ratio Next. Nah, jadi di dalam sistem operasi sebenarnya komputer kita itu menjalankan banyak proses secara bersamaan. Misalnya kita membuka browser untuk mencari informasi, terusan kita membuka aplikasi seperti Microsoft Word untuk mengetik tugas, terus kita kayak dengerin lagu di Spotify atau bahkan menjalankan game gitu ya. Nah, semua aplikasi tersebut sebenarnya adalah proses yang berjalan di dalam sistem operasi. Nah, dan semua proses itu membutuhkan CPU agar bisa berjalan. CPU sendiri bisa kita bayangkan sebagai otak dari komputer yang bertugas menjalankan berbagai instruksi dari program. Namun masalahnya, CPU tidak bisa menjalankan semua proses secara bersamaan dalam waktu yang sama. Nah, CPU harus menentukan proses mana yang dijalankan terlebih dahulu dan proses mana yang harus menunggu. Nah, proses menentukan urutan proses inilah yang disebut CPU scheduling atau penjadwalan CPU. Dalam sistem operasi, terdapat beberapa algoritma yang digunakan untuk melakukan penjadwalan CPU. Contohnya seperti FCVS atau first come first serve, SJF atau shortest job first, terus round robin, priority scheduling, dan salah satunya adalah HRN atau Highest Response Ratio Next yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, jadi di sini kita akan membahas algoritma HRN mulai dari pengertiannya, cara kerjanya, contoh prosesnya, terus kelebihan kekurangannya gitu. Yang pertama adalah pengertian HRN. Sekarang kita masuk ke pengertian HRN dulu ya. Nah, HRN merupakan singkatan dari Highest Response Ratio Next. Secara sederhana, HRN adalah algoritma penjadwalan CPU yang memilih proses dengan nilai respon ratio paling tinggi untuk dijalankan terlebih dahulu. Artinya, sebelum CPU memilih proses yang akan dijalankan, sistem akan menghitung terlebih dahulu nilai respon ratio dari setiap proses yang ada di dalam antrian. Setelah semua nilai dihitung, CPU akan memilih proses yang memiliki nilai respon ratio paling tinggi. Algoritma HRN sebenarnya merupakan pengembangan dari algoritma SJF atau Shortest Job First. Nah, pada algoritma SJF, CPU selalu memilih proses dengan burst time paling kecil atau proses yang membutuhkan waktu paling cepat untuk selesai. Namun, algoritma SJF memiliki kelemahan yaitu yang disebut starvation ya. Starvation adalah kondisi ketika suatu proses menunggu terlalu lama, bahkan bisa tidak pernah dijalankan karena selalu kalah prioritas dengan proses lain. Nah, misalnya nih ada satu proses besar yang membutuhkan waktu lama untuk selesai. Lalu selama proses menunggu itu, datanglah proses yang kecil dan membutuhkan waktu, cuma butuh waktu lebih cepat lah timbang proses yang tadi. Nah, CPU akan terus memilih proses kecil tersebut sehingga dianggap lebih efisien gitu. Nah, akibatnya proses besar bisa terus menunggu dan tidak pernah dijalankan. Nah, algoritma HRN ini dibuat untuk mengatasi masalah tersebut. HRN tidak hanya melihat burst time saja, tetapi juga memperhitungkan waktu tunggu atau waiting time dari proses tersebut. Dengan cara ini, proses yang sudah lama menunggu akan memiliki prioritas yang semakin tinggi sehingga tetap memiliki kesempatan untuk dijalankan. Nah, di slide ini kita ke tujuannya, yaitu tujuan dari HRN itu mengurangi kemungkinan starvation seperti yang saya jelaskan tadi, terus memberikan kesempatan pada proses yang sudah lama menunggu, mengoptimalkan waktu tunggu proses, dan membuat penjadwalan CPU lebih adil. Selanjutnya ini adalah rumus HRN. Nah,
Kita ini di sini bisa melihat ya rumus yang digunakan dalam algoritma HRN, yaitu rumus untuk menghitung respon ratio. Rumusnya adalah respon ratio sama dengan waiting time plus burst time dibagi burst time. Di dalam rumus ini terdapat dua komponen utama. Yang pertama adalah waiting time. Waiting time adalah waktu yang dihabiskan oleh suatu proses untuk menunggu di dalam antrian sebelum dijalankan oleh CPU. Misalnya, suatu proses datang pada waktu 0, tetapi baru dijalankan pada waktu 4. Maka waiting time proses tersebut adalah 4. Nah, yang komponen kedua adalah burst time. Burst time adalah waktu yang dibutuhkan oleh proses untuk dieksekusi oleh CPU sampai selesai. Misalnya, suatu proses membutuhkan waktu 3 detik untuk selesai, maka burst time-nya adalah 3. Dengan menggunakan rumus ini, kita bisa menghitung nilai respon ratio dari setiap proses. Nah, proses yang memiliki nilai respon ratio paling tinggi akan dipilih oleh CPU untuk dijalankan terlebih dahulu. Hal yang menarik dari rumus ini tuh semakin lama suatu proses menunggu, maka nilai respon rasionya juga akan semakin besar. Dengan begitu, proses yang lama menunggu akhirnya akan mendapatkan prioritas yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke cara kerja dari algoritma HRN. Langkah pertamanya adalah sistem akan melihat proses mana saja yang sudah masuk ke dalam antrian. Nah, setiap proses memiliki yang disebut arrival time, yaitu waktu kedatangan proses ke dalam sistem. Nah, CPU hanya bisa memilih proses yang sudah datang atau sudah berada di antriannya. Nah, langkah keduanya adalah sistem akan menghitung respon ratio untuk setiap proses yang ada di antrian. Setelah semua nilai respon ratio dihitung, langkah berikutnya adalah membandingkan nilai tersebut. Proses yang memiliki nilai respon ratio paling tinggi akan dipilih untuk dijalankan oleh CPU. Setelah proses tersebut dipilih, CPU akan menjalankan proses tersebut sampai selesai. Algoritma HRN itu biasanya menggunakan metode non-preemptive. Artinya, ketika suatu proses sudah mulai dijalankan, maka proses tersebut tidak akan dihentikan sampai selesai. Nah, proses ini akan terus dilakukan sampai semua prosesnya berjalan dengan lancar. Selanjutnya ini adalah tabel hasil akhir. Nah, jadi supaya kita bisa memahami algoritma HRN dengan lebih jelas, sekarang kita akan mencoba melihat contohnya ini ya. Contoh perhitungannya secara saya akan menjelaskan step by step-nya. Nah, tujuan dari contoh ini tuh supaya kita tuh benar-benar memahami bagaimana cara menentukan proses mana yang akan dijalankan terlebih dahulu oleh CPU menggunakan algoritma HRN. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam algoritma HRN kita menggunakan rumus respon ratio untuk menghitung prioritas suatu prosesnya, yaitu yang rumusnya Rn sama dengan waiting time plus burst time dibagi burst time, di mana waiting time adalah waktu tunggu prosesnya dan burst time adalah waktu yang dibutuhkan proses untuk dieksekusi oleh CPU. Nah, proses dengan respon ratio paling tinggi akan dipilih untuk dijalankan terlebih dahulu. Nah, sini kita punya contoh P1 arrival time-nya 0, BT3, P2 AT-nya itu 2, BT-nya 6, P3 AT-nya 4, BT-nya 4, P4 AT-nya 6, BT-nya 5, P5 AT-nya 8, BT-nya 2. Nah, arrival time menunjukkan kapan proses masuk ke sistem, sedangkan burst time menunjukkan berapa lama proses membutuhkan CPU untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sekarang kita akan menentukan urutan proses yang dijalankan oleh CPU menggunakan algoritma HRN ya. Nah, langkah pertama ini, P1 ini waktunya kan 0. Nah, pada waktu 0, proses yang sudah datang ke sistem hanya P1. Nah, karena hanya ada satu proses di dalam antrian, maka CPU langsung menjalankan P1. Nah, burst time dari P1 adalah P3, sehingga P1 akan selesai pada waktu 3. Jadi bisa dituliskan itu start P1 sama dengan 0,
finishnya itu sama dengan 3. Nah, karena P1 langsung dijalankan tanpa menunggu, maka waiting time P1 adalah 0. Yang kedua, ini setelah P1 selesai pada waktu 3, kita melihat proses apa saja yang sudah datang. Nah, pada waktu ini proses yang sudah datang adalah P2 dengan AT2 dan BT-nya 6. Nah, arrival time-nya itu kan 2. Nah, P3 itu waktu baru datang itu pada waktu 4. Jadi belum masuk ke antrian gitu ya. Nah, karena hanya ada P2, maka CPU langsung menjalankan P2-nya. Nah, burst time dari P2 adalah 6. Sehingga P2 akan selesai pada waktu 9. Finishnya itu 9. Jadi, start P2 itu 3, finish P2 itu 9. Nah, waiting time P2 sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, setelah P2 selesai pada waktu 9, sekarang kita lihat proses apa saja yang sudah datang. Nah, proses yang sudah datang adalah P3, P4, dan P5. Sekarang kita harus menghitung respon ratio masing-masing prosesnya. Nah, pertama itu menghitung respon ratio untuk P3. Nah, waiting time P3 sama dengan 9 min 4 sama dengan 5. Nah, sebenarnya kan RR WT plus BT per BT. Jadi itu 5 ditambah 4 dibagi 4. 5 tambah 4 kan 9, dibagi 4 sama dengan 2,25. Lanjut, kita menghitung RR untuk P4. Waiting time P4 sama dengan 9 min 6 sama dengan 3. Nah, jadi responasinya itu sama dengan 3 ditambah 5 dibagi 5. 3 tambah 5 itu kan 8 dibagi 5, jadi 1,6. Nah, setelah itu menghitung respon ratio P5 ya. Waiting time P5 sama dengan 9 min 8 sama dengan 1. Nah, 1 plus 2 dibagi 2. 1 plus 2 sama dengan 3, terus dibagi 2. Nah, sekarang kita bandingkan dulu nilai respon ratio tersebut. P3 tadi kan 2,25. P4 1,6, P5 1,5. Nah, proses yang memiliki respon ratio paling tinggi adalah P3 yang tadi 2,25 itu. Jadi, CPU akan menjalankan P3 terlebih dahulu. Burst time P3 adalah 4, sehingga P3 akan selesai pada waktu 4. Jadi, start P3 itu 9, finish P3 itu 13. Nah, sekarang kita tinggal memilih dua proses, yaitu P4 dan P5. Sekarang kita hitung kembali respon ratio-nya. Nah, respon ratio dari P4 sama dengan 13 min 6 sama dengan 7. Nah, 7 plus 5 per 5. 7 plus 5 sama dengan 12 dibagi 5 sama dengan 2,4. Sedangkan respon ratio P5 adalah waiting time P5 sama dengan 13 min 8 itu kan 5. Nah, respon rasionya itu 5 plus 2 dibagi 2. Nah, 5 plus 2 itu 7 dibagi 2. Jadi hasilnya 3,5. Nah, karena respon rasio P5 itu lebih besar daripada P4, maka CPU akan menjalankan P5 terlebih dahulu. Burst time P5 adalah 2, sehingga P5 selesai pada waktu 15. Nah, start P5 itu 13, nanti finish P5 itu pada 15. Nah, sekarang kan yang tersisa hanya P4. CPU langsung menjalankan P4. Nah, burst time P4 ada 5, sehingga P4 selesai pada waktu 20. Jadi start P4 itu 15, finish P4 itu 20. Nah, baik, saya di sini langsung menjelaskan pada gen card-nya ya. Setelah kita melihat contoh dari perhitungan menggunakan algoritma HRN atau Hughes Response Ratio Next tadi, sekarang kita kan akan melihat bagaimana hasil penjadwalan tersebut ditampilkan dalam bentuk gen card. Nah, gen card adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menunjukkan urutan proses yang dijalankan oleh CPU dari waktu ke waktu. Nah, dengan menggunakan gen card, kita bisa melihat dengan lebih jelas kapan suatu proses mulai dijalankan dan kapan proses tersebut selesai. Selain itu, gen card juga membantu kita untuk memahami bagaimana CPU membagi waktu untuk setiap proses yang ada di dalam sistem. Nah,
Jika kita melihat hasil akhir dari perhitungan sebelumnya, urutan proses yang dijalankan oleh CPU adalah P1, P2, P3, P5, P4 ya, itu P1-nya 0, P2-nya 3, P3 9, P5 P5 itu 13, P4 15, dan finishnya nanti pada 20 ya. Nah, angka-angka yang ada di diagram tersebut menunjukkan waktu ketika suatu proses mulai atau selesai dijalankan. Nah, sedangkan itu jadi startnya itu mulai 0 berarti. Sedangkan kotak yang berisi nama proses menunjukkan proses apa yang sedang dijalankan oleh CPU pada waktu tersebut. Nah, mari kita lihat bagian pertama dari GenCat. Nah, pada waktu 0, CPU mulai menjalankan proses P1. Nah, proses P1 memiliki burst time sebesar 3, sehingga proses ini berjalan dari waktu 0 sampai 3. Artinya, selama waktu tersebut CPU sepenuhnya digunakan untuk menjalankan proses P1. Setelah P1 selesai pada waktu 3, CPU kemudian akan memilih proses berikutnya berdasarkan algoritma HRN. Setelah P1 selesai pada waktu 3, proses berikutnya yang dijalankan adalah P2. Nah, hal ini terjadi karena pada saat itu proses yang sudah tersedia dalam antrian hanya P2. Nah, burst time dari P2 adalah 6, sehingga P2 dijalankan dari waktu 3 sampai 9. Nah, selama waktu tersebut, CPU fokus menjalankan proses P2 sampai selesai. Nah, setelah P2 selesai pada waktu 9, terdapat beberapa proses yang sudah berada dalam antrian, yaitu P3, P4, dan P5. Pada tahap ini, kita menggunakan perhitungan respon ratio untuk menentukan proses mana yang memiliki prioritas lebih tinggi. Dari perhitungan sebelum tadi, itu proses P3 memiliki nilai respon ratio paling tinggi, sehingga CPU akan menjalankan P3 terlebih dahulu. Burst time P3 adalah 4, sehingga P3 dijalankan dari waktu 9 sampai waktu 13. Setelah P3 selesai pada waktu 13, kita kembali menghitung respon ratio untuk proses yang tersisa, yaitu P4 dan P5. Nah, dari hasil perhitungan tadi, proses P5 memiliki respon ratio lebih besar dibandingkan P4. Nah, karena itu CPU akan menjalankan P5 terlebih dahulu. Burst time P5 adalah 2, sehingga P5 berjalan dari waktu 13 sampai waktu 15. Nah, setelah P5 selesai pada waktu 15, sekarang yang tersisa kan cuma P4 toh. Nah, karena tidak ada proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi, CPU langsung menjalankan P4. Burst time P4 ada 5, sehingga P4 dijalankan dari waktu 15 sampai waktu 20. Nah, setelah P4 selesai pada waktu 20, berarti semua proses telah selesai dijalankan oleh CPU-nya. Nah, GenCat itu sangat penting ya dalam di sini ya, karena dalam mempelajari algoritma CPU, diagram GenCat itu membantu kita untuk melihat urutan proses yang dijalankan oleh CPU, mengetahui waktu mulai dan waktu selesai setiap prosesnya, terus menghitung waktu waiting time dari setiap prosesnya, terus menghitung turnaround time dari setiap prosesnya, terus mengevaluasi seberapa efisien si suatu algoritma penjadwalan CPU. Nah, dengan melihat GenCat, kita juga bisa lihat lebih mudah bagaimana CPU bekerja dalam mengatur berbagai proses yang ada di dalam sistem. Selanjutnya yaitu kelebihan HRN. Nah, algoritma HRN itu memiliki beberapa kelebihan. Ya, kelebihan pertama adalah lebih adil dibandingkan algoritma SGF karena mempertimbangkan waktu tunggu proses. Kelebihan kedua adalah mengurangi kemungkinan terjadinya starvation. Nah, proses yang sudah lama menunggu akan mendapatkan respon ratio yang semakin besar sehingga akhirnya akan diprioritaskan oleh CPU gitu ya. Nah, kelebihan lainnya, HRN mampu memberikan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam penjadwalan CPU. Nah, selanjutnya ini kekurangan algoritma HRN ya. Selain memiliki kelebihan tadi, algoritma HRN juga memiliki beberapa kekurangan. Itu salah satu kekurangannya adalah perhitungannya lebih kompleks dibandingkan algoritma sederhana seperti FCFS.
Setiap kali CPU akan memilih proses, sistem harus menghitung terlebih dahulu nilai respon ratio dari semua proses yang ada di antrian. Jika jumlah proses sangat banyak, maka perhitungan ini tuh bisa jadi cukup rumit ya. Nah, lanjut ke slide selanjutnya aja. Slide selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulannya itu HRN atau Highest Response Ratio Next merupakan algoritma penjadwalan CPU yang memilih proses berdasarkan nilai respon ratio tertinggi. Algoritma ini mempertimbangkan dua faktor utama yaitu burst time dan waiting time. Dengan mempertimbangkan dua faktor tersebut, HRN mampu membuat sistem penjadwalan CPU menjadi lebih adil dan lebih efisien. Nah, selain itu, HRN juga dapat mengurangi kemungkinan starvation, sehingga proses yang sudah lama menunggu tetap memiliki kesempatan untuk dijalankan. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai algoritma HRN. Jadi, mungkin segitu saja tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.